Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani tugas aktivitas saudara. Saat ini kita masuk dalam Injil Matius pasal yang ke-5, dan kita akan membaca ayat yang ke-14. Tertulis demikian: Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5, kita membaca tentang ucapan bahagia yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Ini merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di atas sebuah bukit. Lokasi dari bukit yang menjadi tempat di mana Tuhan Yesus berkhotbah pada saat itu, sekarang ini dikenal sebagai Bukit Ucapan Bahagia atau Mount of Beatitudes. Bukit ini terletak di daerah Galilea, yaitu di sekitar lereng barat laut Danau Galilea atau Danau Tiberias. Walaupun tidak memakai sound system yang canggih, tidak memakai speaker, tapi akustik alami yang ada di bukit ini membuat suara Tuhan Yesus dapat didengar oleh begitu banyak orang. Definisi bahagia yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ternyata berbeda dengan definisi bahagia yang umumnya ada dalam pikiran banyak orang pada waktu itu. Kebanyakan orang merasa bahagia itu berkaitan dengan hal-hal lahiriah yang terjadi, kesuksesan, keberhasilan. Tapi kebahagiaan dan keberkatan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sungguh sangat berbeda. Intinya adalah orang yang berbahagia dan diberkati adalah orang yang senantiasa dekat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus juga berbicara tentang setiap pribadi orang percaya yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Saudara dan saya adalah garam dan terang bagi dunia ini. Dan oleh karena kitalah orang-orang percaya, bumi ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketiadaan orang percaya membuat bumi ini mendukakan hati Tuhan. Fungsi garam dan terang adalah untuk membawa kemuliaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-14 dari Matius 5 ini tertulis, Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Secara teori, kalau ada sebuah lilin saja yang dipasang di sebuah rumah, di tepi jendela rumah itu pada malam hari, cahaya dari lilin yang kecil ini di malam hari di atas gunung bisa nampak dari jarak yang begitu jauh dari gunung ini. Mata manusia punya kemampuan mendeteksi cahaya yang sangat redup meskipun jaraknya sangat jauh, khususnya dalam situasi yang gelap. Apalagi sebuah kota dengan begitu banyak lampu di malam hari pasti tidak akan tersembunyi, melainkan sebaliknya pasti akan kelihatan. Dan inilah saudara yang menjadi natur kita sebagai orang percaya. Kehidupan kita akan nampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan Tuhan itu nampak melalui diri saudara dan saya, melalui sikap hidup kita yang berbeda dengan standar dunia ini. Jangan pernah menyembunyikan status dan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi bercahayalah agar orang-orang di sekitar kita menjadi mengenal akan Tuhan. Di bagian selanjutnya dari pasal 5 ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang mempunyai nilai yang sangat mendalam melampaui hukum Taurat. Banyak kali orang berusaha memenuhi hukum Taurat secara lahiriah, tapi ternyata hatinya tidak beres di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menekankan pentingnya pemberesan hati, sehingga sikap hidup kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang dibereskan akan menghasilkan sikap yang juga beres.
dan benar di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita dipenuhi dengan berkat kebahagiaan oleh karena hati kita yang telah dibereskan oleh kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberikan kami pengertian dari firman-Mu. Kami ini adalah anak-anak-Mu, dan kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menyembunyikan identitas kami sebagai anak-anak-Mu, tapi kami sungguh berfungsi sebagai garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Jamahlah hati kami Tuhan, supaya bersih, berkenan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan pimpin kami selalu Roh Kudus untuk senantiasa ada di dalam kebenaran-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada hari Senin yang akan datang dalam renungan yang selanjutnya. Haleluya.